Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Motover agar kalian tidak ketinggalan informasi update seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, amin. Fadilah Aditama jadi penerus Mario Aji di Red Bull Rookies Cup. Pebalap muda Indonesia Fadilah Aditama dipastikan bakal menjadi penerus Mario Suryo Aji di ajang Red Bull Rookies Cup musim depan. Kabar itu langsung diumumkan melalui situs resmi Asia Talent Cup atau ATC. Menurut laporan mereka, Aditama terbilang memiliki kecepatan yang luar biasa selama gelaran Asia Talent Cup 2021. Rider kelahiran 2005 tersebut nantinya bakal bergabung dengan jebolan ATC di Red Bull Rookies Cup 2022, yakni Tatcha Korn Boasri, Harrison Voigt, dan Tayo Furusato. Aditama cepat dari awal ATC menuju tas pramusim pada 2021 dan pembalap Indonesia itu juga memenangkan simulasi balapan sebagai bagian dari tas itu. Dalam 2 putaran pertama dia cepat meskipun mengalami nasib buruk, namun kecepatannya membuatnya mendapatkan langkah berikutnya di Road to MotoGP, bunyi pernyataan dari Asia Talent Cup di situs resminya. Pebalap asal Purworejo tersebut saat ini diketahui tampil di Asia Talent Cup 2021. Sayangnya, Aditama hanya mampu menduduki peringkat ke-15 klasemen sementara ATC musim ini dengan torehan 8 poin. Menurut laporan situs resmi ATC, Aditama hanya berhasil meraih poin saat bersaing di seri Doha, sedangkan 3 seri balapan lainnya ia diketahui gagal menorehkan poin. Kedati begitu, Dorna Sport rupanya menaruh kepercayaan terhadap Fadilah. Dianggap memiliki prospek masa depan yang cerah. Dia dipromosikan untuk berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022. Dalam daftar pebalap yang diundang pada musim depan, Fadilah terpilih masuk beserta 11 rider muda lainnya. Fadilah diyakini menggantikan seniornya Mario Aji yang dalam 3 tahun terakhir berkiprah di Rookies Cup dengan prestasi terbaik podium kedua di Valencia 2020. Pasalnya, dalam daftar pebalap saat ini yang diundang untuk tetap berada di Rookies Cup 2022, tidak tercantum nama Mario. Adapun selain menjadi wakil tunggal Indonesia, Fadilah sendiri bakal menghadapi 2 pebalap dari Asia yakni rivalnya di ATC, Tayo Furusato dan Tatcha Korn Boasri. Informasi mengenai terpilihnya Fadilah Aditama itu pun dikonfirmasi oleh PT Astra Honda Motor. Saya akan konfirmasi tentang yang sudah diumumkan resmi, ucap manajer Motorsport AHM, Rizky Kristianto kepada motorsport.com Indonesia. Tapi memang Arbi akan menggantikan posisi Mario di Red Bull Rookies Cup 2022. Ajang ini adalah radarnya Dorna terkait talent di mana-mana, salah satunya dari Indonesia. Penunjukan Fadilah Aditama sendiri sebenarnya terbilang cukup mengejutkan, meski sang pebalap telah memperlihatkan kecepatan serta kemampuan beradaptasi dengan cepat sejak tes pramusim ATC di Qatar awal musim lalu. Jika membandingkan performanya dengan 3 rekan senegara lainnya yang juga merupakan binaan AHM, yakni Astrian Deyo, Harjon Atnafirdaus, dan Harlin Dandi, Arbi memang nampak lebih unggul. Ditanya apa dasar keputusan Dorna yang menunjuk Arbi sebagai wakil tunggal Indonesia di Rookies Cup 2022, Rizky menyebutkan rider berusia 16 tahun tersebut dinilai memiliki potensi. Mereka itu ada kriteria-kriteria penilaian sendiri, jadi bukan hanya berdasarkan result atau hasil, ujar Rizky. Tapi juga ketika mereka pembalap balapan, Dorna punya istilahnya coach yang memperhatikan performa masing-masing talent di ATC seperti apa, kemampuannya seperti apa. Pertimbangan lain mungkin dari sisi umur, dari sisi fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan mereka lihat Arbi punya potensi yang kedepannya bisa dikembangkan. Di sisi lain, selain Fadilah Aditama, ini sederet pebalap binaan AHM siap ramaikan ATC di sirkuit Mandalika. PT Astra Honda Motor atau AHM menurunkan 6 pebalap yang terdiri dari 4 rider utama dan 2 wildcard dalam putaran ketiga Asia Talent Cup atau ATC 2021 di sirkuit Mandalika. 3 rider binaan AHM yang telah mengikuti ATC 2021 sejak putaran pertama dan kedua di sirkuit internasional Losail Qatar, yaitu Fadilah Arbi Aditama, Harlin Dandi, dan Astrian Deyo. Sedangkan Harjon Atnafirdaus tengah menjalani proses pemulihan pasca operasi sehingga harus absen pada 2 putaran awal. Kini siap mencetak prestasi di ajang penutup. Pada balapan perdana ATC di Indonesia, keempat rider binaan AHM tersebut akan ditemani 2 pebalap tanah air yang tampil sebagai wildcard, yaitu Veda Ega Pratama dan Reikat Yusuf Fadilah.
Kehadiran dua pembalap potensial binaan AHRS tersebut menguatkan peluang Indonesia mencetak prestasi positif pada gelaran ATC kali ini. Fadilah Aditama jadi penerus Mario Aji di Red Bull Rookies Cup. Pebalap muda Indonesia Fadilah Aditama dipastikan bakal menjadi penerus Mario Suryo Aji di ajang Red Bull Rookies Cup musim depan. Kabar itu langsung diumumkan melalui situs resmi Asia Talent Cup. Menurut laporan mereka, Aditama terbilang memiliki kecepatan yang luar biasa selama gelaran Asia Talent Cup 2021. Rider kelahiran 2005 tersebut nantinya bakal bergabung dengan jebolan ATC di Red Bull Rookies Cup 2022, yakni Taj Karom, Buasri, Harrison Voigt, dan Tayo Furusato. Aditama cepat dari awal ATC menuju tas pramusim pada 2021, dan pebalap Indonesia itu juga memenangkan simulasi balapan sebagai bagian dari tas itu. Dalam 2 putaran pertama, dia cepat. Meskipun mengalami nasib buruk, namun kecepatannya membuatnya mendapatkan langkah berikutnya di Road to MotoGP. Bunyi pernyataan Asia Talent Cup di situs resminya. Pebalap asal Purworejo tersebut saat ini diketahui tampil di Asia Talent Cup 2021. Sayangnya, Aditama hanya mampu menduduki peringkat ke-15 klasemen sementara ATC musim ini dengan torehan ke-8 poin. Menurut laporan situs resmi ATC, Aditama hanya berhasil meraih poin saat bersaing di seri Doha, sedangkan 3 seri balapan lainnya ia diketahui gagal menorehkan poin. Kendati begitu, Aditama tetap diyakini bisa memperlihatkan aksinya sebagai pengganti Mario Aji di Red Bull Rookies Cup 2022. Sekedar informasi tambahan, nama Mario Aji sendiri belum didaftarkan untuk musim depan. Mario Aji sendiri diketahui menempati peringkat ke-16 di klasemen Red Bull Rookies Cup 2021 dengan torehan 53 poin. Posisinya semakin terlempar dari zona 10 besar setelah ia absen pada seri terakhir akibat kabar duka yang menimpanya. Di sisi lain, Mario Aji akan debut perdananya di kelas Moto3. Rider Astra Honda Racing Team Mario Suryo Aji menjadi satu-satunya pebalap Indonesia yang mendapatkan wildcard untuk terjun pada 2 seri Grand Prix Moto3 2021. Mario Aji mendapat kesempatan wildcard turun di 2 seri Moto3 di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, dan Algarve International Circuit Portimao, Portugal. Perasaan saya campur aduk mendengar kesempatan langka ini. Selain terkejut, tentunya senang dan bangga dapat mengikuti balapan di World Championship untuk pertama kalinya. Hal ini tentu menjadi motivasi besar untuk saya. Berbekal pengalaman balap di Misano dan Algarve pada VIMCHAF membuat saya semakin bersemangat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia dan orang-orang yang selalu mendukung saya, ujar Mario. Wajar jika Mario sangat gembira. Pasalnya Mario adalah satu-satunya pebalap Indonesia yang memiliki kesempatan wildcard tanpa menggantikan pebalap lain di ajang Grand Prix hingga 2 race. Mario merupakan jebolan Astra Honda Racing School tahun 2016, dimulai dengan mengikuti ajang Thailand Talent Cup pada tahun 2017. Mario pun mampu menunjukkan aksi gemilang. Hal ini membuatnya menjadi bagian pebalap AHRT yang turun di ajang Asia Talent Cup dan Asia Road Racing Championship di kelas AP250 pada tahun 2018. Di ajang balap ATC, Mario mampu mengisi posisi 5 besar dan pada ajang ARRC AP250, Mario dapat menembus posisi 6 besar. Pada tahun 2019, ia didapuk oleh AHRT untuk turun di ajang VIMCHAF Moto3 Junior World Championship. Saat ini perjalanan Mario Aji di VIMCHAF pun telah memasuki tahun ketiga. Penampilan yang semakin impresif ditunjukkan oleh rider berusia 17 tahun ini. Finish di posisi keempat pada seri Estoril dan mengisi pole position di seri Catalunya merupakan raihan terbaik Mario di musim ini.